Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali ya di pelajaran fisika. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi tadi udah belajar matematika ya. Berarti udah lumayan ini ya. Ya, artinya udah berpikir jadi ya sepertinya cocok juga dilanjut untuk fisika. Oke, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, masih tentang bunyi. Tapi di sini kita akan bahas fokus tentang intensitas dan juga taraf intensitas bunyi. Jadi yang kita biasa dengarkan itu intensitasnya gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan energi, ya, daya dan juga jarak nantinya, ada besar-besarannya. Oke, Bapak share screen dulu. Oke, kelihatan di layar ya? Kelihatan, Zat. Intensitas dan taraf intensitas bunyi. Nah, indikator yang diharapkan nanti kalian peroleh untuk pertemuan kali ini, yang pertama memahami intensitas bunyi, kemudian mampu menghitung besar intensitas dan taraf intensitas bunyi, kemudian menganalisis pengaruh jarak terhadap besar intensitas dan taraf intensitas bunyi, dan kemudian menganalisis pengaruh banyak sumber bunyi terhadap intensitas dan taraf intensitas bunyi. Nah, sebelumnya kita udah bahas tentang bunyi, tapi kita harus tahu dulu tentang energi dari gelombang bunyi itu sendiri. Jadi, kan bisa bayangkan misalnya ada suatu, jadi pernah dengar suara yang paling kuat itu apa kira-kira? Coba, siapa yang pernah dengar suara yang paling keras? Coba tanya dulu nih, kita, siapa yang bisa kasih ini? Daeng kira-kira? Bunyi apa yang pernah kamu dengar tuh sangat keras, energinya sangat besar? Yang kamu ingat? Nggak ada, Zat. Nggak ada. Oke, saya kira petir. Ya bagus ya, petir. Jadi kalau suara petir, ya, bahkan jendela, kalau ada jendela kaca itu kalian bisa rasakan getaran di situ. Jadi jendela kacanya ikut bergetar. Ya, baik lagi seperti ada mungkin pesawat tempur ya atau jet ya, juga itu suaranya sangat besar. Bahkan ada Concorde ya, untuk pesawat komersil itu ada dulu namanya Concorde, dia sangat besar suaranya. Kemudian ketika dia melaju supersonik menuju supersoniknya ada ledakan supersonik di situ. Itu sangat keras sekali energi bunyinya. Bahkan kalau dia terbangnya terlalu rendah itu bisa kaca-kaca rumah ataupun kaca yang jendela itu bisa retak ataupun bahkan pecah seperti itu. Nah, jadi itulah adanya energi dari bunyinya. Nah, energi bunyi ini sendiri, kalau kita lihat di gelombang bunyinya, ini ya setengah KY kuadrat ya. Nah, di sini Y-nya itu simpangan sebenarnya. Ya. Nah, kemudian di sini diperoleh energi gelombang bunyi adalah 2 pi kuadrat M, F ini frekuensi ya, F kuadrat, Y ini tadi simpangannya, pangkat 2. Nah, di simpangan itu ada amplitudo juga ya, masih ingat ya. Nah, jadi M di sini massa partikel. Jadi kalau dia bunyinya itu merambat di udara, berarti partikel udaranya itu yang bergetar. Ya. Nah, kita bisa buat seperti ini. Oke. Jadi berbanding frekuensi. Jadi kalau frekuensinya sangat tinggi ya. Jadi kalau pernah kalian lihat mungkin film ya, film animasi, kartun ataupun yang lain itu, pernah kalau ada suara orang yang sangat tinggi, penyanyi sangat tinggi kalau gitu, memegang gelas ya, kemudian gelasnya pecah seperti itu. Mungkin pernah lihat ya. Itu salah satu ya, sebenarnya bisa juga sih kalau ketika frekuensinya cukup tinggi bisa memecahkan si kaca karena ada energinya kan. Oke, kita lihat tentang intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi ini adalah perbandingan ya. Ini P ini adalah daya. Jadi sumber bunyi ini menghasilkan daya kan, energi per waktu ya.
Jadi ada P di sini adalah sumber bunyinya. Nah, dia akan menghasilkan intensitas bunyi. Intensitas ini artinya daya per satuan luas, gitu. Daya per satuan luasnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau di sini kan berarti R-nya, R di sini adalah jarak antara sumber bunyinya ke titik tertentu ya. Nah, semakin jauh dia dari sumber, coba kita perhatikan, R-nya akan semakin besar ya. Nah, R-nya akan semakin besar. Ini 4πr itu, kalau masih kalian ingat itu luas dari permukaan bola ya. Luas permukaan bola itu 4πr kuadrat. Nah, semakin jauh dari sumbernya, A-nya akan semakin besar ya. Atau dalam hal ini R-nya juga makin besar, sehingga jika dia R-nya makin besar, intensitasnya akan semakin kecil. Gitu. Jadi semakin jauh dari sumber, intensitas yang kita rasakan akan semakin kecil. Bisa kalian bayangkan kalau misalnya kalian ada suatu sumber bunyi atau speaker lah misalkan. Pernah mungkin waktu ada acara kondangan ya, ada keyboardnya atau ada acara-acara musiknya gitu. Kalau kalian dekat sama speaker yang besar itu, nah nggak nyaman ya. Kenapa? Karena kita merasakan intensitas bunyi itu sangat tinggi gitu. Taraf intensitas juga akan besar. Ya, sehingga sampai kadang-kadang gendang telinga kita sakit gitu kan. Tapi kalau kita berpindah dari posisi duduk tadi yang dekat dengan speaker ke yang lebih jauh, maka kita akan merasakan intensitas yang lebih kecil, ya, sehingga tidak terasa menyakitkan telinga, misalkan seperti itu. Nah, ingat, jadi kalau manusia ada batas pendengarannya, ya, jadi itu disebut dengan taraf intensitasnya. Jadi tingkatan intensitas yang bisa nyaman untuk manusia ya. Jadi paling rendahnya berapa, nanti paling besarnya itu ada batasnya. Jadi nggak boleh lebih, karena lebih bisa berbahaya untuk kesehatan seperti itu ya. Oke, tapi kita nanti bahas tentang itunya. Coba kita lihat dari sisi secara matematisnya pendekatannya. Ya, sesuai berarti kan? Intensitasnya itu berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Gitu. Semakin jauh dari sumber bunyi, maka intensitasnya akan semakin kecil. Nah, ini dari rumus-rumusnya. Tapi dari rumus ini kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tadi nonton ada acara musik ya. Kalau terlalu dekat dengan speakernya bisa berbahaya untuk telinga. Atau misalnya mesin. Jadi kalau nanti pekerja di mesin-mesin yang frekuensi ataupun energi bunyi itu tinggi, kita menggunakan headphone ya atau peredam. Jadi kalian perhatikan kalau yang teknisi pesawat atau apa, dia menggunakan headphone yang sangat besar di situ untuk melindungi telinganya dari energi ataupun intensitas bunyi yang terlalu tinggi ya. Nah, secara matematis intensitas ini adalah daya P ya per satuan luas. Jadi P per A. Nah, daya ini satuannya watt ya atau joule per sekon. Watt. Nah, kemudian A ini luasnya, luas bidang ya. Jadi kalau tadi luas bola ya kita, kenapa? Karena sumber bunyi itu kan bunyinya akan menyebar ke segala arah ya, ke depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, jadi berbentuk bola dia seperti itu. Oke, kemudian kalau kita masukkan ke rumus luasnya, luas bola tadi 4πr kuadrat, jadi intensitas itu adalah sama dengan P per 4πr kuadrat, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada disebut juga taraf intensitas bunyi. Ini sebenarnya tingkatan, ya, kelipatan dari 10, maka di sini basisnya basis 10 nih. Oke. Nah, TI, taraf intensitas itu sama dengan 10 log I per I0. Ya, Bapak ulang ya. Taraf intensitas sama dengan 10 dikali log I per I0. I di sini adalah intensitas yang dirasakan pada si alat detektornya ya. Misalnya telinga kita lah, kita mendeteksi ya. Ataupun alat-alat elektronik lainnya. Nah, intensitasnya. Kemudian I0 ini adalah intensitas ambang. Intensitas ambang yang masih bisa didengar oleh manusia. Atau intensitas paling kecil yang mampu didengar oleh manusia. Ya, mungkin kalau untuk kucing ataupun hewan lain akan berbeda. Tapi ini rumus ini khusus diformulasikan untuk manusia. Ya. Nah, jadi taraf intensitas bunyi ini dibuatnya desibel ya, dB. Ya, tingkatan. Ini bukan satuan ya, tapi tingkatan. Kemudian intensitas sumber bunyi itu watt per meter persegi ya satuannya. Nah, I0
di sini adalah intensitas ambang pendengaran. Pendengaran manusia itu 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Nah, seperti itu. Ya. Semoga ini bisa diingat ya. Sir, Ya, ada yang bertanya? seandainya TI itu sir, langsung aja sir, I per I0 bisa kan sir? TI I per I0. Oh, Iya sir. enggak, ini TI ini taraf intensitas bunyi, dia harus ada 10 lognya, I per I0. Kan itu kan sir, kalau ada sifat A log B kan bisa sir, A jadi B aja sir. Oh, sebentar, ini sifat logaritma. Sebentar ya, ini Bapak tuliskan dulu. Jadi, itu bukan, ini base 10 memang di sini ya. Jadi kita lihat di sini, ini kali di sini ya. Nah, dikali, oke? Boleh? Oke, dia kali. Jadi TI di sini, ini adalah 10 dikali log I per I0. Memang base 10 nggak pernah ditulis kalau di matematika kan, sini ada 10-nya di situ. Paham ya? Iya sir. Tapi ini nggak dituliskan gitu. Nah ini kali ya. Kalau kali jadi pangkat kan, kalau mau dirubah bisa aja tetap ada lognya. Tapi di sini I per I0 pangkat 10. Tapi ya nggak ya bisa juga gini. Cuman yang sering dipakai yang gini. Gitu. Jadi secara matematis dia harus ada 10 lognya gitu. Oke ya? Oke, Bapak harap ini bisa ini. Nah, nanti di sini I-nya ya, ini tentunya harusnya lebih besar daripada intensitas ambang. Oke, kita coba lihat lagi hubungan rumus hubungan antara jarak dan intensitas. Tadi kan ada sumber bunyi, misalnya ini ada suatu speaker di sini sumber bunyinya. Nah, ini sumber bunyi. Kemudian di sini ada si pendengar. Nah, katakanlah pendengar awalnya berdiri titik A. Ya, jaraknya ini ke titik A dari sumber bunyinya kita anggaplah misalkan R1. Kemudian ada si seseorang lagi di titik B dia. Nah, jadi jarak dari sumber bunyi ke titik B di sini kita kasih dengan R2. Sudah? Nah, jadi ini intensitas 1, intensitas yang didengarkan oleh si orang yang berada di titik A, ini intensitas yang dirasakan di titik B ya, di duanya. Kita berlaku rumus ini. Nah, ini sebenarnya kalau mau kita turunkan itu rumus dari intensitasnya, karena kita tahu bahwa rumus intensitas itu apa? Daya per luas, gitu ya. Nggak perlu lah Bapak turunkan ya. Kira-kira perlu nggak ini? Saya P per apa nih? 4 pi R ya. Misalnya ini kita buat R1. Nah, ini berarti I1. Jadi kalau kita bandingkan antara I1 dan I2, I1 banding I2. Berarti ini P per 4 pi R1 kuadrat banding P per 4 pi R2 kuadrat. Ini kan sumbernya sama. Jadi dayanya ini sama, daya sumbernya. Kita buat 1, 4 pi-nya kita bisa coret. Maka di sini bisa dapat banding I1 dan I2-nya adalah R2 kuadrat banding R1 kuadrat. Atau bisa dituliskan seperti yang di sini. Oke? Nah, ini pengaruh jarak terhadap taraf intensitas bunyi. Nah, kalau tadi kan dia terhadap intensitasnya, sekarang taraf intensitas bunyinya. Nah, saya rasa ini kalian gunakan aja salah satunya. Ini banyak kali ada sampai 4 dibuat bentuknya. Tapi bentuk yang ini aja yang kalian yang Bapak tinggal ini. Jadi TI2 adalah taraf intensitas pada jarak kedua, pada posisi kedua. TI1 taraf intensitas pada posisi awal. Nah, ini dikurang 20 log R2 per R1. Ya, kita tahu kalau ini pangkat, jadi pengali ke depan sini kan. Kali sini 20 dia. Ya, Bapak juga nggak turun karena mempersingkat waktu. Oke. Dihafal ya, TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 log R2 per R1. Ya. Nah, ini juga rumus tadi sih. Tapi kita mau bahas yang ini. Untuk taraf intensitas pengaruhnya terhadap banyak ataupun jumlah sumber bunyi ya. N di sini adalah sumber bunyinya. Jadi TIN, jadi taraf intensitas untuk banyak N sama dengan TI1 tambah 10 log N. Misalkan gini, kalau kalian pernah dengar derap langkah kaki, misalnya ada seorang jalan di tempat gitu, satu orang. Mungkin dia tentara gitu ya. Jadi biasanya itu sepatunya lumayan ada suara bunyi juga. Nah, kalian dengarkan.
derap langkah si serdadu tadi. Tapi ketika ada 100 orang yang melakukan hal yang sama, misalnya jalan di tempat juga 100 orang, tentu terap intensitasnya akan naik, ya. Intensitasnya akan naik sehingga terap intensitasnya juga akan naik. Jadi kita dengarnya lebih besar terap intensitasnya. Bayangkan jika 1000 orang, gitu. Ya, tentu terap intensitasnya akan semakin besar. Ini rumus yang bisa kalian gunakan untuk menghitungnya. Jadi ingat ya. Nah ini konklusinya. Jadi maksudnya semuanya yang ada di bawah sini kita lihat di sini. Jadi ada intensitas bunyi ya. Ini intensitas bunyinya. Kemudian nanti ada terap intensitas bunyi. Ya. Nah ini yang tadi juga ya tadi Bapak udah jelaskan. Tapi tadi ini tentang jarak ya. Sekarang ini tentang jumlahnya. Gitu. Artinya semakin banyak ini berbanding lurus ya intensitas dengan jumlah sumber bunyinya. Jadi makin banyak sumber bunyi tentu intensitasnya akan semakin besar, dan juga kalau terap intensitasnya kita gunakan yang ini ya. Jadi jika jumlah sumber bunyinya n ya, n ini pakai ini n2 per n1 ya. N2 tadi misalnya 1000 orang, n1-nya mungkin 1, tapi bisa aja kan misalnya ini pertama terap intensitas untuk 2 orang, berarti n1-nya 2, n2-nya mungkin 200, nah, berarti 200 per 2 seperti itu ya. Kemudian ini untuk jarak ya, untuk menghitung jaraknya. Kemudian ini jika jumlah dan jarak diubah, kita bisa pakai rumus yang ini. Ya, ini bisa kalian screenshot lah. Yaitu kalian bisa lihat di solusi fisika.com. Oke. Nah, kita coba lihat soal contohnya ya. Kita coba sini. Sumber gelombang bunyi berdaya 50 watt. Memancarkan gelombang ke medium homogen di sekitarnya. Tentukan intensitas gelombang bunyi pada jarak 10 meter dari sumber bunyi. Nah, di sini diminta adalah taraf intensitas. Intensitas. Nah, jadi di sini daya P ya. P-nya itu adalah 50 watt ya. Kemudian jaraknya R di sini adalah 10 meter. Oke, diminta adalah intensitas. Nah, sudah paham ya kalau intensitas tadi kan Bapak udah kasihkan tunjuk rumusnya. Jadi P-nya sama dengan I sama dengan P per A. Jadi A-nya itu sama dengan 4 pi R kuadrat ya. Sehingga P-nya itu tadi 50 watt ya per 4 pi dikali R-nya berapa? 10 ya. 10 jangan lupa dikuadratkan. Nah, ini dia. Sehingga bisa diperoleh ini 50 per 4 pi kali 100 ya. Ini bisa kita coret. Ini jadi 2, 1 di atasnya. Jadi jawabannya adalah 1 per 8 pi ya. Watt per meter persegi. Oke. Nah, nanti pi-nya bisa kalau mau kalian ganti ke ya 3,14, tapi ini dalam pi aja sudah cukup. Oke, kita lanjut lagi. Next, yang nomor berikutnya. Intensitas bunyi pada suatu titik ditimbulkan suatu speaker bervariasi pada frekuensi ini 1 kHz. Ya. Ini frekuensinya. Nah, ini didapatlah intensitasnya. Ya. Jika frekuensi getaran speaker dikurangi menjadi setengah kHz dengan amplitudo menjadi 2 kali semula, tentukan intensitas bunyi pada titik tersebut. Nah, jadi ini untuk intensitas bunyi, tadi kan sebelumnya kan daya per luas, ya. Tapi di sini P itu sendiri itu kan sebenarnya energi per waktu kan. Nah, kemudian energi itu sendiri tadi Bapak udah kasih ya rumusnya. Nah, sebenarnya ini bisa kita buat setengah ya K Y kuadrat. Nah, Y-nya ini kan sama dengan A sin omega T kurang KX ya untuk gelombang kan. Nah, ini bisa kita ubah sin apa nih? Omega-nya. Ya. Jadi di sini 2 PFT kurang KX. Nah, sebelumnya kita coba lihat rumus energi tadi di awal. Udah kasih tadi rumusnya kan. Ini ya. Ini kan. Dia berhubungan dengan frekuensi dan juga amplitudenya pangkat 2. Ya. Jadi langsung aja ke situnya kita buat perbandingannya.
Nah, jadi di sini bisa kita buat ini frekuensinya jadi setengah kali. Jadi F2 ini sama dengan berapa itu? F2-nya tadi setengah kilohertz. Sedangkan si F1-nya tadi di awal adalah 1 kilohertz. Nah, ini dayanya di sini adalah 0,6. Berarti intensitas, sorry, I1 sama dengan 0,6 watt per meter persegi. Berarti tanya I2-nya ya, setelah diubah tadi. Nah, ini ada amplitude juga diganti ya. Amplitudenya menjadi 2 kali semula. Berarti A2 sama dengan 2A1. Ini bisa kita pakaikan rumus perbandingan. Jadi I1 banding I2 sama dengan. Nah, di sini kan saya tadi kita 2P-nya, 4P-nya nggak usah tulis. Jadi langsung aja ke ini berhubungan ya, sebanding dengan, jadi frekuensi 1 kuadrat ya, A1 juga kuadrat gitu. Ya kan, energi sama apanya tadi, daya ya. Oke. Nah, kan di sini itu aja yang pengaruhnya dibuat. Ya, jaraknya tidak ada. Jadi kita bagi sama, bandingkan dengan F2, A2 kuadrat. Jadi F1-nya berapa itu? 1 kilo ya. Ini bisa kita buat 1 kilo, jadi 1 kuadrat. A-nya, A1 aja kita buat. Banding ini berapa? Setengah ya. Setengah dikuadratkan. Kilonya kan nanti hilang ya, kita bandingkan. Dikali dengan A2. A2-nya sama dengan 2A1. Jangan lupa dikuadratkan. Nah ini 1, oh sorry ini kuadratnya, A1 kuadrat ya. Banding ini apa? 1/4, ini berapa nih? 4 ya. A1 kuadrat ini kita bisa cari A1 kuadratnya. Udah, 1/1, berarti nggak berubah ya. Jadi satunya tadi dikatakan 0,6, maka I2-nya juga akan jadi 0,6. Gitu. Jadi nggak berubah di sini. Watt per meter persegi ya. Oke, Bapak harap ini udah bisa dipahami ya. Mau bertanya, Sir. Kenapa? Ada pengaruh jarak sama frekuensi, Sir. Apa bisa dia intensitasnya nggak berubah? Kan ada dia salah satunya Jarak. suatu pendengar dari sumber bunyi otomatis intensitasnya berkurang. Tapi kenapa sini malah tetap, Sir? Oke, Bapak kurang jelas dengar ya, tapi yang Bapak tangkap gini ya, intensitas bunyi pada suatu titik ya. Ada suatu titik yang ditimbulkan oleh suatu speaker bervariasi. Maksudnya frekuensi diubah-ubah bisa gitu. Nah, di sini katakan frekuensinya itu 1 kHz, dia dapatnya dayanya 0,6. Jika frekuensi getaran speaker dikurangi menjadi, mungkin dikurangi frekuensinya ya, mungkin kan bisa ada alatnya untuk menguranginya, ini setengah kHz, amplitudenya menjadi 2 kali semula dibuatnya. Ya. Jadi amplitudenya diubah juga. Tentukan intensitas bunyi pada titik, jadi titiknya masih yang sama. Karena titiknya sama, jadi jaraknya masih sama. Jadi R2-nya itu masih sama dengan R1. Jadi tidak ada pengaruh di R-nya. Paham maksud Bapak ya? Makanya ini A-nya kita abaikan untuk luasnya. Saya nggak buat lagi per A. A di sini luas ya. A yang Bapak buat di sini ini beda. Ini amplitudo gitu. Paham ya? Di situ. Jadi A ini bukan luasnya, tapi amplitudo. Jadi F1 kuadrat kali A1 kuadrat. Oke, cukup jelas ya? Ya, Tadi yang tanya ya? Aduh, Bapak nggak lihat tadi. Oke lah, ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat tentang taraf intensitas. Seorang pendengar berada pada jarak 2 meter dari suatu sumber bunyi menghasilkan taraf intensitas sebesar 100 desibel. Jika pendengar tersebut bergeser menjauhi sumber, dengan pergeseran sejauh 18 meter, dia menjauhi, tentukan taraf intensitas didengar oleh pada posisi tersebut. Nah, ini baru ada hubungan dengan posisi ataupun jaraknya. Jadi misalkan di sini ada suatu sumber bunyi, nah awalnya si pendengarnya di titik A lah kita buat. Nah, di titik A ini jaraknya itu sebesar 2 meter. Nah, kita peroleh TI-nya, taraf intensitas di sini, itu adalah 100 desibel ya. Kemudian dia berpindah nih, mungkin terlalu keras terdengar kan, nggak tahan dia 100 desibel. Aduh, ini bikin sakit telinga gitu. Dia menjauhi, nah menjauhi ini 18 meter katanya. Titik B lah kita anggap ya. Nah, 18 meter dia berpindah, bergeser. 18 meter.
Nah, ini kan R1 2 meter ya. Nah, R2-nya di berapa ini? 20, Sir. Iya, 20. 20 ya. Karena ini kan 2 ditambah 18 meter ya. Ya, bagus. Nah, di sini diminta TI2-nya pada posisi 2. Nah, tadi sebelumnya kan Bapak udah tunjukkan ada rumusnya untuk TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 log R2 per R1 ya. Jangan sampai terbalik ya. Nah, di sini TI1 tadi kan 100 desibel kurang 20 log R2. R2-nya itu kan 20 ya. Per 2 ya. Ini kan jadi 10 itu. Log 10 berapa? Ada yang tahu log 10 berapa? 1, Sir. 1 ya. Karena ini kan 10 log 10. A log A kan sama dengan 1 ya. 80. 100 kurang 20. Hasilnya adalah 80 desibel. Jadi berkurang dia taraf intensitasnya. Ya memang itu yang diharapkan ya. Ketika kita menjauh dari speaker yang tadi terlalu keras yang kita dengar, kita berpindah menjauhinya gitu. Jadi ketika kalian belajar ini tentu berhubungan dengan kehidupan kalian sehari-hari, ya. Jangan terlalu dekat dengan speakernya. Oke, mungkin satu lagi lah ya. Ini Bapak jelaskan tentang nomor ini. Sebuah sumber bunyi punya taraf intensitas 50 desibel. Jika 100 buah sumber bunyi berbunyi secara bersamaan, tentukan taraf intensitas semua sumber bunyi tersebut. Dengan asumsi ataupun anggapan sumber bunyi sama ya. Maksudnya homogen dia. Frekuensinya sama, amplitudo sama gitu. Ya, maksudnya jenisnya yang sama. Oke, ini kita gunakan rumus yang TIN ya sama dengan TI1 ditambah 10 log N gitu ya. Sebenarnya N2 per N1 ya sebenarnya tadi kan. Tapi kan N1-nya 1 ya. TI-nya di sini katakan 50 ya, ditambah 10 log, di sini katanya 100 buah, berarti 100 per 1. Oke. 50 tambah log, log 100 ada yang tahu ini berapa nih? 10 pangkat 2 nih kan 100? 2, Sir. Berarti 2-nya kan ini kali ke 10 ya, jadi 20 log 70. 10. Maka jawabannya adalah 70. Oke, bagus. Nah, Bapak harap ini nanti diulang-ulang lagi, ya. Coba nanti dikerjakan latihan ataupun kuis yang ada di psikologi, ya. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, semoga ada manfaatnya untuk semuanya. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan masih mereview ini lagi karena ini kan tadi hanya sekilas ya, masih singkat. Mungkin kita akan ambil beberapa soal untuk kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Kalau bisa dari kalian mungkin bisa tanya juga, misalnya ada yang mau bertanya. Ya boleh gitu ya. Oke, Bapak rasa pertemuan ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Sir.